Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Damasus Budi Harjon, NIM 2019 520133. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu resume atau ringkasan materi ekonomi teknik dari dosen pengampu Pak Rifki Aldila Primasworo STMT. Dari pertemuan kedua, pengertian ekonomi teknik. Insinyur mempertemukan dua bidang yang berlawanan, teknik dan ekonomi. Bidang teknik fokus pada produksi dan pelayanan berdasarkan hukum-hukum teknis. Sedangkan nilai kekayaan dari produk dan layanan diukur berdasarkan kriteria ekonomis. Itu menurut Gerald J. Duessel dan W.J. Fabriki. Kemudian pengertian ekonomi teknik yang kedua. Penentuan kelayakan alternatif investasi berdasarkan kriteria ekonomis yang fokus pada aspek finansial dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis atau evaluasi investasi proyek menurut Eugene L. Kemudian yang kedua, proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, step rasional decision making process. Mengenal permasalahan. Mengenal permasalahan meliputi yang pertama, definisikan tujuan, yang kedua, kumpulan data yang relevan, yang ketiga, identifikasi alternatif yang memungkinkan atau feasible. Yang keempat, seleksi kriteria untuk pertimbangan alternatif terbaik. Kemudian yang berikutnya, hubungan antara kriteria, data, dan alternatif. Yang berikutnya, prediksi hasil dari semua alternatif. Dan yang terakhir yaitu pilih alternatif terbaik. Kemudian kita masuk ke konsep dasar analisis ekonomi teknik. Proses pengambilan keputusan, step rasional decision making process. Yang pertama, konsep ongkos dalam ekonomi teknik, yaitu ongkos siklus hidup, ongkos awal, ongkos operasional, ongkos disposisi, ongkos historis, ongkos masalah atau base cost, ongkos tak terbayar atau sunk cost. Kemudian yang keenam, ongkos mendatang dan ongkos kesempatan. Yang ketujuh, ongkos langsung, tak langsung, dan overhead ongkos tetap dan ongkos variabel. Kemudian yang kedelapan, ongkos rata-rata dan ongkos marginal. Pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang laporan keuangan. Analisis ekonomi teknik. Masalah yang dapat diselesaikan menggunakan analisis ekonomi teknik adalah masalah yang memiliki 3 karakteristik berikut. Yang pertama, masalah itu cukup penting dan memerlukan pemikiran dan usaha serius dalam pemecahannya. Kemudian yang berikutnya, masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam benak kita, tapi memerlukan analisis yang teliti, yang mengorganisasikan setiap elemen permasalahan dan semua konsekuensi yang mungkin terjadi dan tidak dapat diselesaikan sekaligus. Kemudian yang ketiga, masalah itu memiliki aspek ekonomis yang cukup penting sebagai komponen yang mengarahkan analisis pada keputusan. Kemudian, pengambilan keputusan. Menurut Newman pada tahun 1988, proses pengambilan keputusan yang rasional biasanya terdiri dari 8 langkah, yaitu 1. Pengenalan atau identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, mendefinisikan tujuan. Ketiga, pengumpulan data yang diperlukan. Keempat,
identifikasi alternatif yang mungkin atau layak. Kelima, pemilihan kriteria untuk menentukan alternatif terbaik. Kelima, penentuan hubungan antara tujuan, alternatif, data, dan kriteria membuat model. Yang keenam, memprediksi hasil dan setiap alternatif. Yang ketujuh, memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan. 1. Gunakan suatu ukuran yang umum. 2. Nilai waktu dari uang. 3. Nyatakan segala sesuatu dalam bentuk moneter, dolar atau rupiah. Yang keempat, perhitungkan hanya perbedaan. Yang kelima, sederhanakan alternatif yang dievaluasi dan mengesampingkan biaya-biaya umum. Sunk cost atau biaya yang telah lewat dapat diabaikan. Kemudian yang berikutnya, evaluasi keputusan yang dapat dipisah secara terpisah-pisah. Perusahaan memisahkan keputusan finansial dan investasi. Ambil sudut pandang sistem. Yang berikut, perusahaan secara keseluruhan atau sektor swasta. Agen dan publik atau sektor publik. Gunakan perencanaan ke depan yang umum. Kemudian yang terakhir, bandingkan alternatif dengan bingkai waktu yang sama. Kemudian kita bahas tentang proposal teknik. Proposal teknik adalah suatu usulan maupun rancangan dari suatu aktivitas, kegiatan, atau penelitian yang memerlukan dukungan dari individu ataupun kelompok, baik secara formal maupun standar. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi atau dalam rentang waktu dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya, isi laporan. 1. Neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, arus kas atau cash flow. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas, menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya, laporan operasional, laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan. Catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir, laporan perusahaan saldo, anggaran lebih, laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo tahun pelaporan. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, utang, dan modal dari suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Tujuan neraca yaitu untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya pada waktu tutup buku. Laporan laba rugi menggambarkan jumlah hasil biaya dan laba atau rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan perubahan modal, yaitu menjelaskan perubahan posisi modal, baik saham dalam PT atau modal dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir, laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham. Kemudian poin yang berikutnya, fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi antara keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Menurut Munawir S. 2000. Fungsi laporan keuangan. Yang pertama, bagi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, masyarakat.
Tujuan laporan keuangan. 1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dan sumber-sumber ekonomi neto atau sumber dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul dalam aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan mengestimasi potensi perusahaan dalam memperoleh laba. Kemudian yang keempat, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman. Dan yang kelima, untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan. Kemudian, sifat laporan keuangan. Yang pertama, sifat historis. Bersifat historis merupakan laporan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya, keuangan disusun berdasarkan data 1 atau 2 tahun ke belakang. Kemudian bersifat menyeluruh. Bersifat menyeluruh merupakan laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, artinya disusun dengan standar yang telah ditetapkan. Pertemuan keempat, yaitu laporan keuangan, cash flow, dan depresiasi. Yang pertama, analisis ekonomi teknik. Masalah yang dapat diselesaikan menggunakan analisis ekonomi teknik adalah masalah yang memiliki tiga karakteristik berikut. Yang pertama, masalah itu cukup penting dan memerlukan pemikiran dan usaha serius dalam pemecahannya. Kemudian, yang kedua, masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam benak kita, tetapi memerlukan analisis yang teliti yang mengorganisasikan setiap elemen masalah dan semua konsekuensinya yang mungkin terjadi dan tidak dapat diselesaikan sekaligus. Dan yang ketiga, masalah itu memiliki aspek ekonomis yang cukup penting sebagai komponen yang mengarahkan analisis pada keputusan. Poin berikutnya yaitu pengambilan keputusan. Menurut Newman pada tahun 1988, proses pengambilan keputusan yang rasional biasanya terdiri dari 8 langkah, yaitu 1. Pengenalan atau identifikasi masalah. 2. Mendefinisikan tujuan. Yang ketiga, pengumpulan data yang diperlukan. Yang keempat, identifikasi alternatif yang mungkin atau layak. Yang kelima, pemilihan kriteria untuk menentukan alternatif terbaik. Yang keenam, penentuan hubungan antara tujuan, alternatif, data, dan kriteria membuat model. Yang ketujuh, memprediksi hasil dari setiap alternatif. Kemudian yang terakhir yaitu memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Pertemuan 5. Future value dan present value. Yang pertama, future value. Jadi, future value adalah metode perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. FV sama dengan PV dalam kurung 1 tambah I kurung kali N. Keterangan FV adalah nilai pada masa yang akan datang, PV nilai pada saat ini, I tingkat suku bunga, dan
N yaitu jangka waktu. Bagaimana cara menghitung future value? Jika pembayaran dilakukan per tahun, maka rumusnya seperti yang kita lihat, FV sama dengan PV dalam kurung 1 tambah I tutup kurung kali N. Terangannya EV nilai pada masa yang akan datang, PV nilai pada saat ini, dan I tingkat suku bunga, kemudian N jangka waktu. Pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang bunga. Tingkat bunga menurut ANSI pada tahun 1972 adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam presentasi dari induk. Seperti yang kita lihat di rumus ini, yaitu tingkat bunga sama dengan bunga yang dinyatakan per unit waktu per induk dikali 100%. Jenis bunga. 1. Bunga biasa atau sederhana. Dalam bahasa Inggrisnya simple interest. Dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode sebelumnya. Seperti yang ada pada rumus, I sama dengan P kali I kali N, di mana I sama dengan bunga yang terjadi dalam rupiah, P sama dengan induk yang dipinjam atau diinvestasikan, dan I kecil tingkat bunga per periode, kemudian N jumlah periode yang dilibatkan. Pertemuan ke-9, BCR analisis. Ada 2 kriteria pengambilan keputusan alternatif berdasarkan nilai B per C yang diperoleh berdasarkan hasil atau biaya yang ditimbulkan, yaitu 1. Analisis terhadap alternatif tunggal. Kemudian yang kedua, benefit cost ratio dengan inkremental. Kemudian BCR sendiri menjadi salah satu yang diandalkan sebagai dasar metode analisis proyek di sektor umum atau publik. Analisis B per C dikembangkan untuk memperkenalkan banyaknya objek pada sektor umum ekonomi. Semua perkiraan biaya dan manfaat harus dikonversi ke satuan mata uang yang secara umum atau sesuai dengan lokasi dan juga melihat ketentuan rating. Ada juga yang termasuk ke dalam bukan sebuah manfaat atau disbenefit, dan ini dianggap dengan cara yang berbeda, tergantung pada model yang digunakan. Paling sering benefit dikurangi dari manfaat dan ditempatkan pada pembilang. Adapun pedoman keputusan sederhana. Jika B per C lebih besar atau sama dengan 1,0, maka manfaat dapat diterima. Jika B per C lebih kecil dari 1,0, maka manfaat tidak dapat diterima. Mungkin yang paling banyak digunakan adalah B per C sama dengan benefit kurang disbenefit per cost sama dengan B kurang D per C. Dan modifikasi cara lain yang digunakan adalah modified B per C sama dengan benefit kurang disbenefit kurang M dan Q cost per investasi awal. Pertemuan ke-10 yaitu analisis sensitivitas. Sensitivitas analisis merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan, misalnya keputusan investasi, untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan manajer harus menentukan kepekaan keputusannya terhadap asumsi yang mendasari. Semua keputusan didasarkan atas berbagai asumsi seperti keakuratan data, diskon rate yang digunakan, dan lain-lain. Jadi, apabila digunakan asumsi yang berbeda, apakah
terjadi perubahan terhadap keputusan yang telah diterapkan. Sensitif analisis tujuannya adalah untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisa proyek jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. Dengan demikian, tujuan utama daripada analisa sensitif yaitu 1. Untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan. 2. Untuk memperbaiki desain daripada proyek sehingga dapat meningkatkan NPV. Yang ketiga, untuk mengurangi risiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Dalam upaya sensitif analisis, setiap kemungkinan itu harus dicoba. Yang berarti bahwa tiap kali harus diadakan analisa kembali. Ini perlu sekali karena analisa proyek didasarkan pada proyeksi yang mengandung banyak ketidakpastian tentang apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Antara lain yaitu terdapatnya cost overrun, misalnya kenaikan dalam biaya konstruksi. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan harga terhadap tingkat harga umum. Misalnya penurunan harga hasil produksi. Dan yang ketiga yaitu mundurnya waktu atau jadwal implementasi. Proyek pertanian sangat sensitif atau berubah-ubah, mengakibatkan 4 hal yaitu 1. Harga output atau apabila penetapan harga yang berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Yang kedua, berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan, keterlambatan inovasi teknologi, pemesanan, dan penerimaan teknologi. Kemudian akibat kenaikan biaya atau input. Umumnya proyek sangat sensitif terhadap perubahan biaya, terutama biaya konstruksi. Dan akibat yang keempat yaitu hasil. Memperkirakan hasil, gangguan hama atau penyakit, dan gangguan musim. Perubahan keempat variabel tersebut akan mempengaruhi komponen cash flow atau inflow ataupun outflow yang pada akhirnya akan mempengaruhi net benefit dan mengubah kriteria investasi. Cara melakukan analisis sensitivitas. Kita memilih sejumlah nilai. Dengan nilai tersebut, kita melakukan perubahan terhadap masalah yang dianggap penting pada analisis proyek dan kemudian menentukan pengaruh perubahan tersebut terhadap daya tarik proyek. Sejumlah nilai tersebut berdasarkan data-data yang tersedia. Ada dasarnya, misalnya 1. Perubahan kenaikan biaya 10%. Yang kedua, perubahan penurunan produksi sebesar 30% karena hama atau penyakit, dan lain-lain. Pertemuan ke-12. Feasibility study atau studi kelayakan. Studi kelayakan yaitu kajian yang dilihat dari berbagai segi aspek, baik aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, sosial ekonomi maupun manajemen dan keuangan. Yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek dijalankan, ditunda, atau tidak dijalankan. Studi kelayakan dibutuhkan oleh banyak kalangan, terutama bagi para investor, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata, peraturan hukum, dan perundang-undangan, yang tentunya kepentingan semuanya itu berbeda satu sama lain. Kemudian sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan meliputi sektor pertambangan, sektor industri manufaktur, sektor industri pariwisata, restoran, dan perhotelan, sektor industri properti, sektor industri
transportasi dan komunikasi, dan lain-lain. Contoh studi kelayakan. Studi kelayakan pengembangan TPI Kabupaten Probolinggo. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo tahun 2016. Studi kelayakan yaitu meliputi kondisi TPI yang aktif hanya 2 buah. Yang kedua, panjang garis pantai 72 km. Yang ketiga, peran TPI dari service center menjadi marketing center. Kemudian yang keempat, disparitas ekonomi nelayan dan pedagang. Maksud dan tujuan. Rujukan atau referensi dalam meningkatkan dan mengembangkan tempat pelelangan ikan atau TPI di Kabupaten Probolinggo. Kemudian tujuannya yaitu menyusun perencanaan jangka menengah dan studi kelayakan dari aspek teknis, finansial, dan sosial. Target dan sasaran. Dokumen penyusun studi kelayakan pengembangan TPI di Kabupaten Probolinggo meliputi aspek teknis, finansial, dan aspek sosial. Rencana dan program pengelolaan dan pemanfaatan TPI secara efisien. Terciptanya sistem kerjasama, koordinasi antara semua pihak, stakeholder, pembangunan dalam pengembangan TPI di Kabupaten Probolinggo. Ruang lingkup. Yang pertama, pekerjaan. Meliputi identifikasi komoditas unggulan, studi kelayakan teknis, finansial ekonomis, dampak sosial, strategis pengembangan dan pengelolaan TPI, serta indikasi program kegiatan. Dengan wilayah, yaitu tempat pelelangan ikan atau TPI yang berjumlah 6 titik yang tersebar di Kabupaten Probolinggo. Output. Yang pertama, identifikasi karakteristik, potensi, dan permasalahan TPI di Probolinggo. Kemudian, pengelolaan dan pengembangan TPI di Kabupaten Probolinggo. Kemudian yang ketiga, tersusunnya arahan program dan strategi pemanfaatan dan pengelolaan TPI yang dituangkan dalam indikasi program kegiatan. Yang berikutnya yaitu metodologi. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, dan memiliki jenis data yaitu observasi, wawancara, pencatatan dengan teknik pengumpulan data purposive sampling. Kemudian pertemuan ke-13. Inflasi dan deflasi. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Peristiwa dalam perekonomian ini diakibatkan karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Bila kenaikan yang terjadi hanya sekali, walaupun presentasinya cukup besar, belum dapat dikaitkan sebagai inflasi karena tidak mempunyai pengaruh lanjutan. Sebagai contoh, kenaikan harga-harga menjelang bulan Ramadan ataupun pada hari besar lainnya belum dapat dikatakan sebagai inflasi karena mempunyai pengaruh lebih lanjut. Kemudian sebab timbulnya inflasi. Secara umum penyebab inflasi adalah sebagai berikut. 1. Jumlah uang yang beredar terlalu berlebihan sehingga melebihi keuntungan. Yang kedua, tradisi masyarakat bersifat konsumtif, sering mengimpor barang. Yang ketiga, terjadinya bencana alam, terjadinya defisit pada APBN, terjadinya ekspansi kredit, suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah kredit pinjaman dari pihak bank. 6. Terjadi demo atau pemberontakan. 7. Pengenaan pajak pada konsumen.
Kedelapan, kenaikan harga BBM. 3. Jenis-jenis inflasi. Inflasi digolongkan menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. 1. Berdasarkan parah tidaknya inflasi. Kedua, berdasarkan penyebabnya. Yang ketiga, berdasarkan asal. Yang berikutnya yaitu deflasi. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Diliput dari Wikipedia. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Jika inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Contoh, kenapa hal ini bisa terjadi dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Harga barang-barang elektronik semakin hari semakin murah. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi yang cepat, sehingga suplai barang teknologi di pasaran semakin banyak. Sedangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit, sehingga barang-barang teknologi tersebut jatuh harganya. Atau deflasi bisa terjadi ketika permintaan barang dari masyarakat semakin menurun dan permintaan uang money demand dari masyarakat meningkat. Sebab timbulnya deflasi. Deflasi dapat terjadi karena beberapa sebab sebagai berikut. Antara lain, menurut jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedikitnya jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi penyebab pertama. Yang kedua, naiknya jumlah barang di pasar. Perusahaan yang terus melakukan produksi tidak mempunyai orientasi atau perhitungan yang tepat. Mereka menganggap jika jumlah permintaan masyarakat meningkat, maka barang yang diminta banyak. Kemudian yang ketiga, permintaan barang menurun. Seperti yang kita tahu, jika konsumen mempunyai sifat alami yang mudah bosan, jadi permintaan barang menurun. Seperti yang kita tahu, jika konsumen mempunyai sifat alami yang mudah bosan. Jadi, ketika sudah bosan dan tidak tertarik, maka permintaan barang akan menurun. Selain itu, konsumen lebih memilih uangnya di bank dalam jangka panjang atau untuk menyiapkan masa depan. Secara otomatis, permintaan barang akan mengalami penurunan. Sekian presentasi resum atau ringkasan materi ekonomi teknik dari awal sampai akhir dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.